Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 12 yaitu manajemen user dan grup. Materinya apa saja sih materinya? Ada membuat user dengan user add, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, menghapus user dan grup. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu membuat user dengan user add. Sebelum kita mulai prakteknya, di sini teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama itu ialah user yang sekarang kita pakai, atau jika kita coba UMI, di sini terdapat user Arini atau user yang sekarang kita sedang login. Nah, selain user Arini, kita memiliki yang namanya user root. Cara masuknya teman-teman bisa ketikkan dan kemudian passwordnya. Oke, perhatikan bahwa di sini sekarang telah berganti menjadi tanda pagar. Itu tandanya kita telah masuk ke user root. Jika kita coba UMI, perhatikan bahwa sekarang kita sudah login dengan user root. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user menggunakan user root, di mana fungsinya itu banyak sekali. Misal sebagai contoh, teman-teman sedang berada dalam sebuah pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server ini. Misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer. Jadi lebih dari satu, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut, karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau banyak engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan, dimana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal kelima orang tersebut memakai user Arini, nah nanti jika ada salah konfigurasi maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut, seperti contoh user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nanti misal engineer 2 itu melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Jadi kita bisa tanya kepada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan atau melakukan salah konfigurasi tersebut. Di sini kita akan coba membuat user. Sebelumnya kita harus masuk ke bagian home root. Di sini kita bisa ketikkan Oke, jadi sekarang sudah berada pada user rootnya. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau sudah dibuat. Teman-teman bisa ketikkan comment get /etc/password. User yang telah ada, di mana jika teman-teman melihat di sini terdapat user root, kemudian user daemon, user bin, sys, dan lain-lain. Itu tidak bisa kita login atau sudah dibuat oleh sistem. Jadi otomatis dibuat by system. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat no login. Selain user root, kita juga scroll ke bawah. Perhatikan bahwa di sini terdapat user kita, yaitu user Arini. Nah, nanti misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan ditambahkan ke etc ini. Kita akan coba buat user barunya, kita clear. Kita bilang enter. Di sini kita akan coba membuat user 2. Caranya teman-teman hanya mengetikkan comment user add, kemudian nama user tersebut. Di sini user 2. Kemudian enter. Kita coba lihat lagi dengan cat/etc/password. Perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki user 2. Di sini kita akan coba login dengan user 2. User 2. Dan enter. Perhatikan bahwa sekarang kita berada pada user 2. Kita coba maka di sini terdapat atau kita login dengan user 2. Misal kita ingin login ke user dulu. Jadi itu Arini. Bentar, ketikkan passwordnya. Perhatikan bahwa di sini dimintakan password, sedangkan jika kita lihat sebelumnya, sini kita membuat user 2 tapi langsung berhasil atau tidak dimintakan passwordnya. Nah, maka di sini kita tidak akan bisa login. Tapi kenapa yang sebelumnya bisa login?
Itu karena kita login dengan menggunakan root. Jadi kita menggunakan root, jadi kita bisa login. Tapi jika kita login dengan menggunakan user dulu, itu kita dimintakan passwordnya. Sebelumnya kita belum membuat password, maka tidak akan bisa login. Maka di sini akan coba membuat password untuk user 2. Caranya kita bisa masuk ke root seperti sebelumnya, script, kemudian password. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba buat password dengan menggunakan komen password, kemudian user 2. Nah, di sini kita akan memasukkan password baru. Misal kita akan masukkan passwordnya. Kita masukkan lagi. Kita akan coba lagi. Misal kita akan coba user ya. Hari ini. Kemudian kita akan coba masuk ke user 2, yaitu user 2. Masukkan passwordnya. Nah, baru di sini kita bisa login dengan menggunakan user 2. Di sini mungkin teman-teman bingung kenapa, atau ada bertanya kenapa tampilan dari user 2 itu berbeda dengan tampilan pada user Arini. Nah, itu karena jika teman-teman lihat di sini kita coba @etc/password. Perhatikan bahwa di sini base-nya beda ya. Jadi pada user Arini itu adalah bin/base, sedangkan user 2 itu yaitu /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user 2 dan user 1 atau user Arini itu beda. Nah, perbedaan lainnya untuk bin sh itu tidak bisa atau auto complete. Jika bin base itu bisa, nanti kita akan coba mengubah atau mengoption user 2 ini agar bisa ke /bin atau /base. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu option pada user add. Langsung saja kita prakteknya. Di sini jika kita coba lihat /etc/password, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user Arini dan user 2. Jika pada user Arini itu selnya yaitu /bin/base, sedangkan user 2 yaitu /bin/sh. Di sini jika kita coba masuk menggunakan user 2, di sini kita coba user 2. Jadi jika user 2 itu tampilannya seperti ini, tetapi jika bin atau /base itu benar-benar seperti user Arini kita. Jadi dia lebih panjang dan lebih enak dilihat ya. Di video kali ini kita akan coba membuat user baru, kemudian kita akan menambahkan home directory pada user, dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin/base. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Jadi untuk membuat user sama seperti sebelumnya, kita harus masuk atau login ke user terlebih dahulu. Di sini kita bisa script, kemudian passwordnya. Kita bisa clear terlebih dahulu. Di sini kita akan coba komen user add, kemudian min help. Perhatikan bahwa di sini banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Salah satunya ada yang penting, yaitu min-m. Min-m di sini agar user yang akan kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian jika kita scroll ke bawah di sini ya, di sini juga ada min-s. Ini shell ya, di mana nanti kita akan coba membuat shell yaitu min/bin/base. Di sini kita coba buat usernya dengan komen user add min-m min-s, kemudian /bin/base, kemudian user yang barunya yaitu user 3 ya. Jika kita cek dengan komen /etc/password, perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 3 dengan cell /bin/base, dan kita coba cek directory dari user 3. Kita ls/home. Perhatikan bahwa di sini Arini dan ada user 3, sedangkan user 2 karena selnya yaitu /bin/sh dia tidak dibuatkan atau secara default tidak dibuatkan home directory-nya. Tapi jika kita login menggunakan user 3, user 3, kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini kita masuk dengan menggunakan user 3 ya. Di sini kita cd. Kemudian kita masuk lagi dengan user 3
user 3, enter. Di sini kita dimintakan password, sedangkan pada sebelumnya itu sama seperti saat kita membuat user 2, dia tidak dimintakan passwordnya. Kenapa demikian? Karena sebelumnya kita login user 3 menggunakan root, dia otomatis login, tapi jika kita login menggunakan home seperti ini, dia harus membutuhkan passwordnya. Jadi di sini kita masuk dulu ke root ya, kemudian passwordnya. Nah, kita password user 3, enter. Nah, baru di sini kita dimintakan untuk memberikan password barunya ya, kita masukkan. Dan lagi kita clear. Jadi di sini kita coba login menggunakan user Arini terlebih dahulu. Kita exit, enter. Arini, enter. Enter. Kemudian cari, enter. Nah, di sini kita coba login menggunakan user 3. Jadi perhatikan bahwa di sini sekarang kita login menggunakan user 3. Jika kita pilih kemudian UMI, kita berada pada user 3 atau kita PWD. Perhatikan sekarang kita telah berada atau login menggunakan user 3. Nah, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Langsung saja kita ke prakteknya. Kita akan coba membuat user menggunakan komen add user. Kita bisa ketikkan komen add user. Kemudian nama usernya user 4, kemudian enter. Nah, di sini kita harus masuk ke root dulu ya. Kita masuk, bisa dengan email, kemudian passwordnya, enter. Nah, kita bisa baru bisa masukkan add usernya. Nah, di sini secara default untuk comment add user itu telah membuat yang namanya home directory. Jadi otomatis membuat home directory. Nah, jadi slash home slash user 4. Nah, di sini kita bisa membuat password baru untuk user tersebut. Kita ketikkan passwordnya, kemudian enter, kemudian enter lagi. Ini tinggal enter saja ya jika tidak ingin kita Y dan enter. Kalau kita coba ls slash home, enter. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki user 4. Jika kita coba tile slash etc slash password, kemudian kita enter. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki user 4, kemudian selnya sudah slash bin slash base. Nah, jadi tile itu digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari password. Nah, jadi pada user add user ini kita telah memiliki yang namanya shell dengan bin base, kemudian dia juga otomatis membuat yang namanya home directory. Jadi home kemudian slash user 4 di sini kita coba login, kita clear terlebih dahulu. Kemudian user 4 kita coba UMI, enter. Perhatikan bahwa sekarang kita telah login menggunakan user 4. Misal jika kita CD, kemudian kita coba PWD. Nah, di sini telah terlihat bahwa sekarang kita berada pada slash home slash user 4. Nah, jadi kita berada di directory user 4. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat grup. Grup sendiri itu berfungsi untuk secara sederhana untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk misal jika teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya apa, izinnya apa, atau permissionnya apa. Kemudian user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga permissionnya apa. Tapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke grup yang kita akan buat. Untuk permissionnya kita hanya memberikan permission ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, user 2, user 3. Kita hanya memberikan akses ke kelompok tersebut atau grup tersebut. Di sini teman-teman bisa buka, kita langsung prakteknya. Kita akan coba prakteknya. Di sini untuk membuat suatu grup kita menggunakan command group add.
Perlu diperhatikan bahwa untuk membuat grup dengan komen group add, kita perlu masuk ke user root dulu. Kita coba kemudian passwordnya. Di sini baru bisa kita ketikkan komen group add ya. Kemudian nama grupnya, misalnya di sini saya grup 1. Di sini perhatikan bahwa grup 1 itu telah ada. Di sini kita coba cek dengan menggunakan komen get slash etc slash group. Perhatikan bahwa di sini kita telah memiliki grup 1 penting juga, yaitu user Arini di sini ya, user Arini. Jika teman-teman ingat awal pertama kali jika teman-teman instalasi Ubuntu atau instalasi Linux, teman-teman kita dimintakan untuk membuat user. Secara default user yang kita buat itu dibuatkan grup tersendiri. Jadi grup user tersebut di sini user saya namanya Arini. Kemudian jika teman-teman melihat bahwa pada di bawah ini kita juga memiliki user 2, kemudian grup user 4, dan di sini kita coba membuat grup user 3 atau grup 3. Nah, di sini komennya juga sama, yaitu grup 8, kemudian nama grupnya di sini saya grup 3. Kita coba cek dengan komen get slash etc slash grow. Nah, sudah ada grup 3. Kita coba lagi membuat grup 4 sama teman-teman, yaitu grup add, kemudian nama grupnya di sini saya grup 4, kemudian enter, kemudian kita cek dengan komen get slash etc slash grow. Nah, di sini sudah ada ya grup 1, grup 3, grup 4. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Saja kita ke prakteknya. Jadi pada video kali ini kita akan coba membuat user masuk ke dalam suatu grup. Sebelumnya kita akan coba belajar atau melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana, yaitu caranya ID, kita ketikkan ID, kemudian nama usernya. Misal di sini kita akan coba masuk ke user Arini ya, atau user sesuai nama dari user teman-teman. Kita enter. Di sini perhatikan bahwa misalnya user Arini itu masuk ke dalam grup Arini, ada CD-ROM, floppy, audio, deep, video, dan lain-lain. Nah, user Arini ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat user lain, misalnya ID, kemudian user 2. Katakanlah kita coba user 2. Bentar, maaf teman-teman. Perhatikan bahwa user 2 itu hanya masuk ke dalam grup user 2. Kemudian kita bisa coba lagi nih, misal katakanlah user 4 ya. ID user 4. Perhatikan bahwasanya user 4 juga masuk ke dalam grup user 4 saja. Nah, di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup atau suatu kelompok. Oke, di sini kita coba get, kemudian slash etc, kemudian slash group. Nah, di sini sebelumnya kita telah membuat grup 3 dan grup 4. Nah, di sini juga kita memiliki grup 1 dan juga grup 2. Untuk memasukkan suatu user ke dalam suatu grup itu cukup mudah. Misal kita di sini coba user mode ya teman-teman, user mode. Kemudian di sleep help. Perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya ada option yang penting, yaitu strip G ya. Di sini strip G yaitu grup. Jadi untuk menambahkan list atau suatu user ke dalam suatu grup. Kemudian ada strip A ya, kita lihat. Nah, di sini strip A yaitu append atau menambahkan. Kita coba langsung saja, misal user mode, kemudian min G. Di sini kita ketikkan nama dari grup yang user kita ingin kita masukkan ke dalam grup tersebut. Misal grup 1. Kemudian nama usernya di sini user 2 ya. Kemudian enter. Kita coba cek ID user 2. Nah, perhatikan bahwa sekarang user 2 telah tergabung atau telah masuk ke dalam grup 1. Kemudian kita coba lagi, misal user mode. Kita akan coba masukkan user 4. Nah, di sini kita akan coba masukkan user 4 ke grup 1 ya. Nah, teman-teman.
Kemudian kita cek ID user 4. Nah, di sini user 4 juga telah tergabung ke grup 1. Tetapi jika kita cek ID user 2, kan di sini juga sama ya. Jadi ID user 4 lah masuk ke dalam grup 1, ID user 2 juga masuk ke dalam grup 1. Nah, misal teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi, dia masuk ke dalam dua grup, misal grup 1 dan grup 2. Caranya kita perlu menambahkan suatu option, yaitu -a. Jadi untuk append atau menambahkan, misal kita coba user mode, kemudian -g, grup 2, user 2. Enter, kita lihat ID user 2. Nah, di sini sudah masuk ke dalam user 2 ya. Kita coba dengan perhatikan bahwa sekarang grup satunya hilang dan di replace dengan grup 2, yaitu kelemahan dari -g. Jadi kita perlu option yaitu -a atau append untuk menambahkan. Nanti grup 1 ini juga tidak bakal hilang. Kita coba saja user mode, kemudian -a, g, kemudian grup 1, kemudian user 2. Enter, kita cek ID user 2. Perhatikan bahwa sekarang user 2 memiliki dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Nah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kita clear terlebih dahulu. Jadi untuk komen cara menghapus user dan grup, kita menggunakan komen userdel. Oke, di sini kita coba userdel, kemudian perhatikan bahwa di sini terdapat beberapa option. Salah satunya ada ada option -r atau remove. Jadi -r ini kita akan coba menghapus home directory juga. Jadi secara default, jika kita userdel saja, directory user tersebut tidak terhapus. Jadi di sini kita akan coba menggunakan option -r untuk menghapus home directory juga. Caranya kita akan coba menggunakan command userdel, kemudian -r. Di sini saya akan menghapus user 4. Enter. Di sini ada peringatan bahwasanya user 4 is currently. Di sini kita coba cek terlebih dahulu, yaitu ls/home. Enter. Di sini masih ada ya. Jadi jika kita masih ingin mencoba menghapusnya, kita coba gunakan option -f. Kita kembali userdel, -f, r ya, kemudian user 4. Bentar. Kita cek dengan ls-home/home. Enter. Nah, di sini sudah tidak ada user 4-nya ya. Kita clear. Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang cara menghapus suatu grup. Jadi untuk menghapus suatu grup itu kita menggunakan command group del. Kita coba ya, group del, kemudian grup yang ingin dihapusnya. Di sini saya akan coba grup 3 ya. Enter, kita lihat, oke, etc/group. Enter. Nah, di sini sudah tidak ada ya grup 3-nya. Kita coba lagi dengan menghapus grup 4 dengan command group del, kemudian namanya grup 4. Nah, kita cek. Enter. Nah, di sini sudah tidak ada grup 4-nya ya teman-teman. Mungkin untuk materi pada bab 12 ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.